Assalamualaikum. Yang akan terjadi pada kamu malam ini, Jumat ya, 25 Oktober tahun 2024. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian di rentang waktu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ya. Ada kejadian apa di malam ini di rentang waktu tersebut ya, dalam segala aspek asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan kamu bagaimana ya di malam ini guys. Tapi teman-teman, tarot punya kelemahan ya, berbicara waktu kadang suka meleset sih ya. Kadang udah kejadian, kadang benar malam ini di rentang waktu tersebut kejadiannya, kadang masih akan terjadi teman-teman. Kalaupun meleset ya, tapi nggak jauh kok melesetnya. Kenapa? Karena di sini aku tariknya memang harian. Ya, memang harian. Itu pun ada rentang waktunya. Karena yang di pagi hari aku juga ada guys ya. Buat yang masih baru di channel saya tuh juga ada waktu dari pagi sampai sore teman-teman. Jadi ini dari malam sampai dini hari yang sekarang ini gitu loh. Jadi nggak mungkin sampai 1 bulan lagi baru kejadian, nggak mungkin ya. Jadi kalaupun meleset ya, waktu bisa saja meleset ya di versi bukan di versi tarot ya, punya kelemahan berbicara waktu kadang meleset. Tapi kalaupun meleset ini nggak bakal jauh guys gitu. Apalagi aku tarikannya harian gitu loh, itu pun terbagi pagi ke sore, malam ke dini hari gitu loh ya, nggak jauh ya. Jadi kalaupun udah kejadian ini seminggu yang lalu maksimal, atau benar malam ini kejadiannya, atau masih akan terjadi ya, masih akan terjadi. Paling lama ya tunggulah kamu seminggu lagi. Tapi kalau seminggu lagi belum kejadian juga, berarti energi kamu tidak ketarik sama sekali. Karena selama kamu nonton versi YouTube, yang mana ini hanya pembacaan umum, jadi kalaupun energi kamu ketarik guys, akan kecil sekali yang ketarik guys ya. Bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau kamu merasa kok pembacaannya sama sekali nggak cocok ya, kok sama sekali nggak nyambung ya, kok sama sekali nggak sesuai ya dengan cerita kehidupan aku ya, nah bila demikian itu karena energi kamu tidak ketarik sama sekali. Berarti pembacaan ini bukan untuk kamu, dan itu wajar. Memang di sini aku tarik energi untuk seluruh manusia di muka bumi ini, yang mana ada miliaran manusia, sedangkan ini hanya satu tebaran saja. Jadi ini hanya pembacaan umum dan secara garis besar saja teman-teman ya. Kalau kamu konsul pribadi, bila kamu ingin spesifik energi kamu sendiri, memang harus konsul pribadi. Dan ini WhatsApp saya teman-teman ya, untuk konsul pribadi tolong hanya chatting ya, jangan telepon ya. Sekali lagi tolong hanya chatting ya. Di sini saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, dan konsultasi berbayar ya. Tapi di versi konsul di sini ya, aku nanti akan minta foto kamu, nama lengkap kamu. Nah itu baru akan spesifik energi kamu sendiri. Tapi kalau di versi YouTube di sini, aku nggak tahu wajah kalian dan nama kalian satu persatu, nggak tahu guys. Makanya ini hanya pembacaan umum. Dan kalau ada energi negatif pembacaan saya di sini, berdoalah kepada Allah semoga tidak kejadian. Dan kalau positif juga berdoa ya kepada Allah semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi ini konten hanya sebagai kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja guys. Untuk pekerjaan masih ada yang tertunda nih guys ya. Masih ada yang tertunda. Sebenarnya di sini ingin kamu segerakan ya sebenarnya ya, karena di sini ada Five of Wands, Ace of Pentacle. Ingin kamu segerakan nih guys yang tertunda ini. Cuman ya gimana ya cara ngejelasinnya ya, karena repotnya pembacaan umum itu kalau dalam pekerjaan tuh, karena kenapa? Karena kan nggak semua orang sama, nggak semua orang kontraktor ya kan, nggak semua orang misalnya kan nggak sama guys, pekerjaan orang kan beda-beda. Jadi kalau aku jelasin yang detail banget tuh kesusahan gitu. Inti di situ ingin kamu segerakan ya, cuman ada sesuatu yang membuat kamu tidak bisa gitu loh. Tidak bisa kamu segerakan karena kamu harus menunggu memang begitu formatnya. Misalnya ini contoh saja ya, memang begitu jalannya, memang begitu formatnya. Jadi nggak bisa yang kamu keburukan kamu segerakan gitu loh ya. Jadi mau nggak mau ya harus kamu tunggu di sini gitu loh ya. Ada sesuatu yang masih tertunda, terpending kayak gitu ya di pekerjaan kamu. Ya cukup bikin kamu kecewa sih di sini ya. Cukup bikin kamu kecewa sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi? Memang sudah formatnya. Nah, kayak gitu loh. Ya silahkan disesuaikan aja sendiri ya, karena kan
nggak sama pekerjaan orang guys, ya kan, nggak semuanya kontraktor, ya kan, nggak semuanya apa nih misalnya ya kan, ya kira-kira kayak gitu di sini ya. Untuk yang jualan malam ini sama ya, saya rasa yang jualan di sini masih banyak ya yang kurang laku gitu, artinya ada stok-stok lama itu masih nggak laku di sini. Tapi saya rasa cukup laris ya teman-teman ya, saya rasa cukup laris yang jualan. Masalahnya tuh para pembeli, para konsumen, para pelanggan itu ngambilnya tuh yang baru-baru. Contoh nih misalnya kamu pabrik roti ya, kamu punya pabrik roti ya teman-teman ya. Nah kamu sudah taruh di Indomaret, Indomaret mana misalnya, di mana misalnya di Pakuwon misalnya, Pakuwon Surabaya misalnya ya, contoh aja, di salah satu Indomaret di Pakuwon. Nah di Pakuwon itu kamu taruh ya, ada produksi ya, ada produksi tanggal 28 September ya kamu taruh. Terus produksi tanggal 1 Oktober kamu taruh. Produksi tanggal 7 Oktober kamu taruh. Produksi tanggal 14 Oktober kamu taruh. Nah, kamu taruh di sana ya. Tapi yang laku para konsumen itu ngambilnya itu yang produksi 14 Oktober ya. Produksi 14 Oktober expirednya itu tanggal biasanya sih kayak gitu, kayak 12 hari ya gitu ya guys. Jadi ambil yang terbaru. Padahal yang stok lama tadi itu 28 September tuh masih banyak stoknya. Misalnya kayak gitu. Ini contoh saja ya. Ada The Hangman, ada Ace of Pentacle. Artinya di sini cukup laris guys. Ace of Pentacle cukup laris, tapi masalahnya stok-stok lama itu, yang stok lama itu nggak kebeli. Jadi para pelanggan itu ambil yang baru. Oh nggak mau, aku mau ngambil yang produksi 14 Oktober aja ya. Karena ini masih lama kadaluarsanya. Tapi kalau yang itu masih udah hampir kadaluarsa. Nah gitu loh. Ya, ada kayak gitu di sini. Ini contoh saja. Jadi cukup laris, tapi juga ada halangan di sini guys. Nah kayak gitu. Jadi yang jualan di malam ini cukup laris, tapi juga ada halangan karena belum laku. Yang lama-lama tuh belum laku guys. Ini contoh saja. Nah kayak gitu ya. Dan di malam ini buat kamu yang jualan itu ada keuntungan yang lebih besar dari biasanya. Tapi masalahnya yang lama-lama, yang hampir expired itu belum laku di sini guys, gitu loh. Ya, memang laris ya, ada The Fool, ada Ace of Pentacle, ini laris ya, ini laris. Tapi yang hampir-hampir expired itu ini malah nggak laku ya. Nah ini sedih kamu ya. Ini contoh saja. Jadi buat yang jualan cukup laris, cuman ada halangan ya, ada halangan. Kemudian selanjutnya buat kamu, jadi kalau misalnya saya berkata cukup laris ya, contohnya nih ya, rata-rata di malam hari keuntungan kamu misalnya 1 juta nih kamu jualan ya. Ya karena ini ada The Fool sama Ace of Pentacle ya, bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa, ini besar guys, cukup tinggi di sini. Tapi juga ada halangan yang cukup berat karena yang hampir expired juga banyak gitu loh. Juga masih banyak stok gitu loh. Ini contoh saja. Kondisikan aja sendiri, sesuaikan aja sendiri, kan nggak semua orang pengusaha ya kan, ada yang begini begitulah kayak gitu. Kondisikan, yang pasti di sini ada halangan ya. Kemudian buat kamu yang tidak menentu pemasukannya, jadi malam ini belum tentu ada rezeki, nah kayak gitu ya. Nah bila kamu di posisi itu dan mengharapkan rezeki, saya rasa kamu akan ada rezeki ya. Saya rasa akan ada rezeki, cuman tidak di malam ini. Sekali lagi, saya rasa kamu akan ada rezeki ya, tapi tidak di malam ini. Tapi ini saya rasa udah deal ya. Saya rasa udah deal. Kenapa? Karena Ace of Pentacle dan The Fool ini udah deal gitu. Contoh nih misalnya ya. Jadi ada orang yang udah DP duluan misalnya. Oh ya, aku mau beli barang kamu ya. Ini berapa harganya? 1 juta. Oh ya udah, aku DP dulu nih 200.000 misalnya. Ya udah, segitu. Tapi sisanya masih nunggu ya. The Hangman, Seven of Pentacle, tapi ini udah positif gitu loh, udah positif beli karena dia udah DP kayak gitu ya. Jadi buat yang nggak nentu pemasukannya, kamu ada rezeki ya, tapi saya rasa rezeki itu masih nggak total, masih nunggu juga gitu loh ya. Kemudian untuk kesehatan di sini ini ya teman-teman, ini kenapa ya kok dari pagi aku dapat kartu hepatitis kayak gitu ya. Ya ini ada, hati-hati ya, jantung, hepatitis. Kemudian gula darah, hati-hati.
Kemudian di sini ada apa lagi? Itu sih yang paling banter itu di sini ya. Hepatitis. Oh, ini vertigo guys. Vertigo, kanker otak ya. Vertigo, kanker otak, hepatitis, jantung, ini gula darah, ini apa center banget ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Terutama yang memang sudah punya gejala ya di vertigo, di mana jantung kayak gitu ya, dijaga makanan. Kalau jantung tuh biasanya nggak boleh makan yang lemak-lemak guys ya, nggak boleh makan lemak-lemak, nggak boleh banyak makan berminyak, goreng-gorengan gitu nggak boleh ya. Oke, biasanya kayak gitu. Kalau hepatitis itu hati-hati, jadi makanan tuh harus bener-bener higienis ya. Saya sarankan ya teman-teman ya, kalau yang hepatitis tuh kamu masak sendiri di rumah, jangan beli ya. Karena kalau beli itu tidak terjamin. Oke, di luar dia bersih, di dalam di dapur apakah kamu tahu? Kan tidak, ya kan? Apakah kamu tahu higienis? Kan tidak ya. Jadi kalau hepatitis memang alangkah baik itu makan di rumah ya, masak sendiri. Memang dia nggak boleh ada yang kotor-kotor sedikit pun, karena bikin makin parah nantinya ya. Kalau gula darah ya, kalau bisa diminimalkan mungkin ya, makanan yang manis, yang berlemak gitu dibuat seminimal mungkin ya, karena yang lemak-lemak gitu, yang kolesterol gitu, itu juga membuat gula darah kamu juga naik guys, kayak gitu ya. Ini yang center ya, jantung. Oh, vertigo juga ya. Nah, vertigo itu biasanya suka banyak pikiran ya. Jadi kamu harus tenang. Ya, jadi segala sesuatu itu dibuat tenang aja. Yang penting kamu terus berusaha, tapi hati kamu tenang, pikiran kamu tenang, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat yang muslim ya, senantiasa bersolawat teman-teman. Jadi kalau solawat tuh kan adem ya kan. Jadi bikin kamu tuh nggak terlalu stres. Jadi kalau ada masalah berat, dengan sholawat tuh insya Allah gitu ya, nggak bikin yang kamu stres banget, apalagi sampai melakukan tindak kriminal. Ya kan banyak kasus di TV gitu kan, kenapa mereka itu sampai masuk bui atau masuk penjara ya, karena nggak sabaran. Nah, nggak sabaran tuh kenapa? Karena dia jauh dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu senantiasa bersolawat, banyak berdoa kepada Allah, hati adem guys, pikiran adem ya. Jadi kalau kamu tenang, adem, itu insya Allah vertigo itu nggak kambuh gitu loh ya. Ini hati-hati ya. Ini yang tidak punya vertigo ada potensi punya vertigo, yang udah punya vertigo ada potensi kambuh ya, parah gitu. Jadi hati-hati ya, jangan banyak pikiran gitu. Itu vertigo kayak gitu soalnya ya. Selanjutnya untuk pendidikan, saya rasa ada kendala sih di sini ya. Untuk pendidikan ada kendala. Tapi saya rasa entah kenapa kamu pilih nyantai dulu nih. Aduh, mungkin karena mau weekend kali ya. Jadi masih libur kuliah ya. Aduh, weekend Kak, tenang dulu deh. Ini aku melihat kamu masih berat ya. Ini masih banyak tugas dari dosen, dari guru ya. Tapi oleh kamu nggak dikerjain. Kamu pilih kayak santai dulu Kak, nanti deh aku ngerjakannya kayak gitu. Mungkin karena mau weekend di sini ya, yang kuliah. Kalau yang sekolah mungkin PR atau tugas itu mungkin masih hari apa, mungkin kayak gitu. Jadi kamu masih milih santai ya, milih tenang. Aku tidak melihat kalian mau mikir di sini, masih mau tenang-tenang ya. The full ya, the full ini kayak jalan-jalan, happy hangout, kulineran, main-main sama teman-teman gitulah. Jadi mau tenang, mau santai, nggak mau ribet sama tugas dosen, tugas guru gitu ya. Lanjut untuk asmara selanjutnya. Kalau asmara jomblo ya, di sini tuh mungkin kamu lagi dekat sama seseorang ya teman-teman, tapi kamu masih mau menunggu kebenaran dia. Benar nggak sih dia ini nggak punya pacar? Nah kayak gitu. Itu tuh masih ingin kamu selidiki ya. Kamu di sini di malam ini tuh di pikiran kamu kan bertanya-tanya ya, jadi sama aku gimana ya, suka nggak sih sama aku? Tapi saya rasa kamu suka sih guys, kan ada Ace of Pentacles di sini ya. Saya rasa kamu suka ya, cuman kamu juga masih belum terlalu yang kayak apa tuh namanya ngarep banget gitu ya, enggak ya. Sebenarnya ngarep ya, hati kamu ngarep sebenarnya, cuman ya nggak terlalu yang banget, karena kamu takutnya tuh salah apa ya, salah pilih pasangan ya. Jadi kamu takut dia itu bohong, takutnya dia tuh ternyata ada pacar ya gitu loh ya. Pokoknya ada ketakutan lah, dihantui ketakutan. Jadi kamu masih lebih kepada kayak tunggu dulu deh, aku mau nyelidiki dulu. Nah kamu walaupun suka ya sama orang itu, naksir sama orang itu, tapi kamu nggak terlalu yang harus segera, enggak
ya. Mungkin kamu trauma ya di sini ya, trauma di masa lalu, mungkin pernah tersakiti sama orang ketiga, mungkin kayak gitu ya. Karena saya rasa kayak gitu sih beberapa dari kamu ya. Di sini soalnya aku dapat ini nih, ada kartu date, three of phone ya, 1, 2, 3 orang ketiga ya. Ini kamu mantan kamu, ini perempuan lain, cowok lain gitu ya. Ini three of sword ini ya, 3 pedang ini memang orang ketiga gitu. Saya rasa karena beberapa dari kamu trauma. Ini ada kartu the moon ya, ini kan masa lalu nih ya kan ya. Jadi itu juga yang menjadi faktor kamu di sini enggak terlalu yang terburu-buru harus dapat dia sekarang ini, enggak ya, itu sih. Tapi kamu enggak berani nanya. Ada kartu five of one. Jadi kamu tuh pengennya tuh tanya-tanya sama dia, kebenaran dia, bener nggak dia ini memang nggak punya pacar. Pengen kamu tanyakan itu gitu loh. Tapi kamu ada konflik batin, jangan nanti kalau aku tanya nanti takutnya ya tersinggung lah, ini itulah. Jadi kamu nggak nanya di sini. Lebih kepada kayak lebih kepada kayak pikiran kamu aja bertanya-tanya sambil lalu kamu cari tahu dengan sendirinya kayak gitu loh guys. Nah itu sih untuk asmara yang masih PDKT-an ya. Lanjut yang asmara berpasangan di malam ini, entah kenapa kok pikiran kamu tuh curiga banget ya kepada pasangan kamu teman-teman ya. Jadi kamu tuh saya rasa kamu mencintainya deh, karena ada Seven of Pentacles di sini ya. Saya rasa kamu mencintainya, saya rasa kamu orang baik ya di sini. Jadi kamu tidak yang neko-neko yang saya lihat ya, tidak ada perselingkuhan gitu, tidak ada kamunya. Jadi kamu lurus aja sama dia kayak gitu ya, lurus aja sama dia dan hanya dia kayak gitu ya, hanya dia kayak gitu. Ini tapi walaupun demikian ya, bukan berarti kamu tuh ngebet banget, aku harus segera nikah sama dia, enggak. Kamu nggak ngebet banget di sini. Yang saya tangkap di sini, kamu masih lebih kepada kayak ngalir aja kak, ngalir aja dulu kak. Aku sambil mau tahu dia bener nggak sih dia ini memang benar-benar sayang sama aku, ya. Bukan mau manfaatin aku kak, karena ada Ace of Pentacle ya di sini ya. Bukan mau manfaatin aku kak. Yang pertama, yang kedua, bener nggak sih kak ini orang setia sama aku? Dia nggak ada cewek lain, dia nggak ada cowok lain kak. Ya. Jadi aku tunggu dulu deh kak, aku masih mau yang pelan-pelan dulu dah, ngalir aja, jalani aja dulu. Nah kayak gitu di sini ya. Pengennya sih kamu di malam ini tuh kamu banyak pertanyaan buat dia ya, sebagai bukti dia itu tidak ada kebohongan ya sama kamu tuh, pengen kamu tanyakan. Tapi kamu berpikir lagi, nanti kalau semisal aku tanyakan gitu ya, nanti dia bakal negatif thinking lah, tersinggung lah, inilah itulah, nggak usah deh gitu. Jadi ngalir aja ya, dengan sendirinya. Toh nanti kalau memang dia ada kebohongan ya, pasti akan ketahuan juga. Yang penting aku jangan buru-buru dulu deh ya, aku harus menyelidiki dulu. Nah kayak gitu. Jadi kamu nggak yang buru-buru menikah di sini, walaupun kamu sayang banget sama dia. Ya juga ada karena faktor trauma ya di masa lalu gitu ya. Di masa lalu tuh mungkin kamu pernah ada orang ketiga. Karena memang begitu faktanya ya, di sini kayak gitu, di kartu kayak gitu. Jadi orang di masa lalu itu pernah menyakiti kamu dengan hadirnya orang ketiga di sini. Yang sampai sekarang nih kamu sama si mantan tuh belum damai. Kan ada kan orang walaupun putus gitu masih komunikasi gitu kan. Ini enggak gitu. Jadi enggak kayak aduh enggak deh kak, aku males kak komunikasi sama dia, apalagi maafin, enggak deh kak. Nah kayak gitu, makanya kamu trauma banget ya. Jadi kamu ketika ada pacar baru seperti ini, kamu enggak buru-buru, walaupun kamu sayang banget sama dia. Aku melihat kamu tuh sayang banget sama dia, aku melihat kamu tuh sayang banget sama dia, dan kamu lurus aja, enggak ada kebohongan, enggak neko-neko kamu di sini ya. Baik ya kamu ya di sini guys, kamu baik ya di sini. Oke, kita lihat ya guys, dia tuh bagaimana sama kamu ya. Tujuan dan niat dia hubungan sama kamu itu apa teman-teman ya. Kita lihat di sini ada The Sun. Oke. Menikah teman-teman. Wow, menikah guys. Sebentar. Ada Ace of Cup. Bentar. Oh my god. Oke. Saya rasa cinta kamu terbalaskan sih di sini. Kalau kamu tanya
Dia nih sama aku gimana ya kak, sayang nggak kak? Saya rasa sayang di sini ya sama kamu ya teman-teman. Menjadikan kamu istri, atau kalau kamu perempuan, menjadikan kamu suami ya, itu adalah impian dia, keinginan dia ya, cita-cita dia sebenarnya kayak gitu. Tapi di sini merupakan cinta terlarang di sini guys ya. Nah nih ya, ada ekopsot rumah tangga di sini. Nah itu ya guys yang menghalangi. Sebenarnya dia mau loh menikahi kamu, menjadi istri kedua sebenarnya, tapi kan nggak semudah itu ya kan. Saya rasa dia ini pasangannya jauh ya, LDR ya, pasangan dia jauh, walaupun nggak semuanya, beberapa dari si dia ini, tapi saya rasa sebagian besar deh ya. Kalau beberapa berarti kan sebagian kecil ya kan, ini nggak, sebagian besar ya. Pasangan dia ini atau istri dia atau suami dia di sini jauh di sana guys ya, LDR dia sama pasangan sahnya ya. Yang pertama itu ya, yang kedua itu mungkin pernah ya, omongan kamu itu agak yang bikin dia sakit hati, tersinggung. Coba deh kamu ingat-ingat ini, walaupun nggak semuanya ya, mungkin ya beberapa dari kamu ya pernah ucapan kamu itu cukup menyakiti dia, cukup menyayat hati dia ya, terkait keuangan di sini, terkait uang lah, masalah uang di sini itu tuh bikin dia tersinggung, sakit hati gitu loh guys ya. Itu juga sih yang bikin dia kesel teman-teman ya, yang bikin dia kesel sama kamu, kecewa sama kamu ya. Di sini terkait kayak merasa apa ya guys, jatuhlah harga diri dia, terhina kayak gitu ya, dalam hal kayak gitu ya. Ini bisa uang, bisa kerjaan kayak gitulah, berbau ke arah itu ya. Karena di sini aku dapat the word the sun di sini guys. Jadi di sini dia sebenarnya dia mencintai kamu ya, sangat sayang sama kamu. Cuman karena di sini dia tahu ya ini merupakan cinta terlarang ya, karena dia sudah ada istri atau suami kayak gitu ya. Karena ini pembacaan umum ya guys, jadi nggak semuanya di sini dia sudah menikah. Tapi kalaupun belum menikah, saya rasa dia udah punya pasangan sebelum sama kamu. Ya, itulah kelemahan nonton YouTube general reading ya. Jadi sebagian besar yang kalau di aku sih dia menikah ya, kalau di aku ya, kalau di tebar ini menikah dianya. Tapi karena ini pembacaan umum general reading, berarti sebagian besar menikah, tapi sebagian kecil lagi ada yang belum menikah. Tapi kalaupun dia belum menikah guys ya, saya rasa dia ada pasangan ya sebelum sama kamu. Dan saya rasa dia sama pasangannya tuh masih jalan hubungannya. Dan kamu nih orang ketiga di sini guys ya. Kamu di sini orang ketiga. Jadi yang kamu takutkan, kamu takut dia ada orang ketiga ya, tapi ternyata kamulah orang ketiganya di sini guys. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang saya tangkap di sini yang pertama ya, alasan kenapa dia itu terlihat seolah enggak terlalu bergairah di hubungan, seolah kurang bergairah ya untuk bergerak ke depan ya, bergerak maju di hubungan ini ke jenjang lebih serius. Kenapa? Yang pertama, dia sudah ada pasangan ya, bisa pacar ya, bisa udah menikah ya. Yang kedua, memang di sini dia ada minder dikit ya, minder, ada rasa malu juga sama kamu. Ini masalah pekerjaan bisa, atau masalah keuangan, dia merasa di bawah kamu ya, merasa di bawah kamu. Jadi di sana dia kayak minder gitu. Terus juga ada, coba deh kamu ingat-ingat ya, pernah ya ada omongan kamu yang cukup melukai dia terkait uang di sini. Ini bisa uang, bisa kerjaan. Itu dia itu juga sih yang mengurangi dia ada gairah untuk maju ya di hubungan ini atau ke jenjang lebih serius kayak gitu. Tapi memang ada ketakutan sih di sini guys, ada ketakutan sama istri ya untuk menikah lagi gitu. Kalau hati dia sih pengen ya menikah lagi teman-teman. Maksudnya mau aja gitu nikah sama kamu, tapi kan banyak yang dipikirkan ya. Nggak cuma sama istri, tapi ada anak juga. Karena di sini beberapa dari dia juga ada yang punya anak ya. Jadi ada banyak faktor yang harus dia pertimbangkan. Nggak segampang itu menikah lagi, nggak segampang itu di sini. Ini menurut dia kayak gitu. Jadi masih perlu banyak yang dipertimbangkan. Oke. Terus bagaimana kak pada akhirnya kami kak? Apakah bakal berjodoh? Aku nggak menjamin ya kalau bicara jodoh teman-teman. Tapi kalau kamu tanya apakah dia mencintai saya kak? Saya rasa iya ya. Saya rasa memang mencintai kamu sih di sini. Memang sayang banget sama kamu
ya. Apakah dia punya niatan yang buruk kak? Contohnya kayak manfaatin uang saya rasa tidak, ya. Saya rasa dia tidak ada niatan untuk manfaatin kamu, tidak di sini. Oke. Saya rasa ini orang juga baik sih sebenarnya, ya. Kalaupun suatu nanti ya, omongan aku salah ya, misal dia pinjem uang sama kamu suatu nanti ya, itu sudah kepepet mungkin ya. Oke, karena di sini nggak ada seperti itu. Dia ini saya rasa benar-benar mencintai kamu, ya. Nggak ada pikiran sejauh itu uang kerjaan, manfaatin kamu, nggak kayak gitu di sini, ya. Oke guys, itu aja ya. Saya rasa udah saya jelaskan semua dalam segala aspek. Oke, ini ada Capricorn Virgo Taurus ya. Ini Capricorn Virgo Taurus kuat banget guys energinya ya. Ini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, apalagi Aquarius ya, Pisces. Oke, itu aja guys. Oke teman-teman, thank you. Aku mau jualan dulu ini. Di situ aku ada jual kalung gelang kristal dan parfum ya. Ini ada mahabbahnya yang berfungsi selamanya. Tidak ada batas waktunya. Mahabbah di sini berfungsi untuk membuka aura wajah kalian. Ya, jadi buat kamu yang memakainya wajah kamu akan tampak lebih cantik, ganteng, awet muda, memancarkan daya pikat, daya tarik yang sangat tinggi, membuat lawan jenis akan mudah tertarik, terpikat, jatuh hati sama kamu. Tentunya untuk penarik jodoh ya. Ini juga untuk kelanggengan kamu dan pasangan kamu ya, pacar kamu, PDKT-an kamu, suami kamu, istri kamu, biar kamu sama dia langgeng ya. Ini juga agar kamu tampak berkarisma, berwibawa. Ini juga membantu melancarkan pekerjaan kalian ya, melancarkan rezeki keuangan kalian juga, penarik rezeki ya, kesuburan keuangan ya. Ini juga untuk kepangkatan ya, biar kamu cepat naik pangkat di tempat kerja. Ini juga untuk kesehatan agar kamu senantiasa sehat. Ini juga untuk memanggar tubuh kamu dari black magic, jadi banyak fungsinya. Makanya kamu nggak rugi kalau beli. Nah, bila kamu ingin order, langsung hubungi si admin nomor ini guys ya. Ini WhatsApp untuk order kalung gelang parfum. Ini WhatsApp untuk konsultasi tarot pribadi. Silakan teman-teman kamu screenshot aja ya. Oke, thank you guys, itu aja ya. Assalamualaikum.